Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan subtema 1 pembelajaran 1-6. Jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Masih ingat kan anak-anak kemarin kita belajar materi apa saja? Jadi kemarin kita belajar tentang kata ungkapan, mengenal bilangan cacah dan nilai tempatnya, kemudian memahami gerak lokomotor dan sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Pagi hari ini insya Allah kita akan belajar subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain pada pembelajaran 1. Apakah kalian memiliki banyak teman? Apakah kalian sering bermain bersama teman? Dan apakah kalian sudah menerapkan hidup rukun dengan teman bermain? Nah, anak-anakku yang solihah, jika kalian bermain bersama teman-teman, maka kalian harus selalu menerapkan hidup rukun ya. Hidup rukun itu apa, Ustazah? Jadi, hidup rukun adalah bersatu, damai, atau sepakat. Misalnya, tidak berkelahi, selalu membantu teman yang kesusahan, dan tidak pilih-pilih teman ya tentunya. Selain itu, sebagai seorang muslim, kita harus saling menyayangi. Anak Islam harus saling menghormati. Anak Islam tidak boleh merugikan orang lain. Kita tidak boleh mengganggu teman. Hendaknya saling menyayangi dan membantu dalam kebaikan. Muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ketika kita ingin mengganggu teman, cobalah merasakan bagaimana kalau kita diganggu. Kita harus berusaha mencegah lisan dari ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Kita harus berusaha mencegah anggota badan dari perbuatan jahil dan tidak berguna. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan jahil. Anak-anak, Ustazah akan membacakan sebuah cerita tentang hidup rukun dengan teman. Buka bukunya di halaman 9, buku Luqmanul Hakim. Aku belajar di sekolah sampai jam 1 siang. Aku selalu membawa bekal dari rumah. Kalau ada teman yang tidak membawa bekal, maka aku akan berusaha untuk berbagi. Aku senang membantu teman-temanku. Aku tidak suka berkelahi. Aku sayang kepada teman-temanku. Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Setiap hari Umi memberi uang saku. Uang sakuku paling banyak 2.000. Uang saku sering kutabung di sekolah. Sebagian dari uang saku kugunakan untuk berinfak. Aku tidak suka jajan di sekolah, membeli sesuatu yang hanya ketika perlu. Makan siang dengan bekal sendiri, makan masakan Umi sehingga tidak perlu jajan lagi. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari percakapan tersebut? Nah, dari cerita itu kita diajarkan untuk saling berbagi dan membantu teman yang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayangnya dan kecintaannya seperti satu tubuh. Jika sakit anggota tubuhnya, maka seluruh tubuhnya akan merasa susah tidur dan demam. Muttafaqun alaih. Kita akan menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan.
Anak-anak, coba dengarkan percakapan pada halaman 56, buku 3 serangkai. Nina, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Sari, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Boleh saja, Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Sari, tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Tidak apa-apa, Sar, aku punya bola bekel kok. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, yang manakah yang merupakan kalimat ajakan? Ya, jadi kalimat ajakan yaitu ketika Nina mengajak Sari bermain bola bekel. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah permintaan. Selanjutnya, kita akan mengamati tumbuhan di sekitar. Anak-anak, tolong dibuka bukunya di halaman 20 buku Luqmanul Hakim ya. Ayo perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Jadi anak-anak, tumbuhan mempunyai beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar berada di dalam tanah. Akar berguna untuk menyerap air. Akar juga berguna untuk menyerap bahan makanan. Bentuk akar ada yang tunjang dan ada yang serabut. Nah, bentuk batang tumbuhan itu bermacam-macam ya anak-anak. Ada tumbuhan berbatang lurus seperti bambu dan kelapa. Ada pula tumbuhan batangnya bercabang, misalnya rambutan dan mangga. Cabangnya disebut dahan dan ranting. Batang berguna untuk menopang tumbuhan. Batang juga berguna untuk mengalirkan air dari akar ke daun. Anak-anak coba perhatikan gambar di halaman 21 ya. Di sini ada daun berguna untuk membuat makanan. Batang berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Kemudian, buah berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk cikal bakalnya. Akar berguna untuk menyerap air dan bahan-bahan makanan. Selanjutnya, kita akan main tebak-tebakan ya anak-anak. Batangnya lurus, pohonnya tinggi, buahnya bisa dibuat santan. Pohon apakah itu? Ada yang tahu? Jadi, itu adalah pohon kelapa. Lanjut, pohonnya ditanam di perkebunan, batangnya lurus, batangnya bisa dibuat gula. Pohon apakah itu? Ada yang tahu? Nah, itu adalah pohon tebu. Selanjutnya, kita akan membandingkan dua bilangan cacah. Masih ingat kan anak-anak bilangan cacah itu apa? Jadi bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak tolong buka bukunya di halaman 35 ya, buku Luqmanul Hakim. Nah, di sini ada 3 cara untuk membandingkan dua bilangan. Yang pertama, lihatlah ratusannya. Yang kedua, jika ratusannya sama, maka lihatlah puluhannya. Yang ketiga, jika puluhannya sama, maka lihatlah satuannya. Nah, coba perhatikan contoh nomor 1 ya. 353 dan 357. Nah, kita lihat dulu ya ratusannya. Nah, ratusannya kan sama, 300. Kemudian yang kedua, puluhannya. Puluhannya juga sama ternyata, 5. Kemudian yang terakhir kita lihat satuannya, 3 dan 7. Nah, otomatis 353 lebih kecil dari 357. Contoh lain ya, 316 dengan 306. Kita lihat ratusannya sama-sama 300. Kemudian kita lihat puluhannya. Ada yang 1 dan ada yang 0 puluhannya. Berarti 316 lebih besar dari 306. Sudah mulai paham kan anak-anak? Anak-anak, sekian dulu video pembelajaran hari ini ya. Semoga
apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.